الله لما ناداني هو فصرت عبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin jamaah Masjid yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, berkah, kasih sayang kepada kita. Mudah-mudahan dengan menyampaikan beberapa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kita bertambah pengetahuan, bertambah ma'rifatullah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paina insyaallah ba'asu fi kitabihi faturabani min qauli Syekh Abdul Qadir Jailani. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkatalah beliau, Zulillahi azza wa jalla wa anjil hawa ijaka bihi wala ta'udu li nafsika amalan alkihi ala kidamil iblas. Tundukkan dirimu kepada Allah azza wa jalla. Ini konsep bagaimana kita menghadap Allah nanti pada saat kita membaca satu amalan-amalan khusus. Paling tidak kalau kita tidak bisa menyediakan waktu kita khusus, waktu sholat lah yang jangan kita mengejar jumlah banyak rakaat, tapi yang kita perhatikan adalah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat kita Allahu Akbar, kita di sana ada yang harus kita hadirkan dalam diri kita. Apa? Perasaan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun di dalam diri kita ini kelebihan. Kita orang yang tidak berarti, yang sekarang menghadap Allah, bagaimana kita menghadap Allah dengan benar menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan bagaimana nanti kita juga kemudian setelah menghadap itu mengutarakan keadaan-keadaan kita, mengutarakan hajat kita, permintaan-permintaan kita kepada Rabbul Jalalah, kepada Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Besar ini. Wala ta'udu li nafsika amalan alkihi ala kidamil iblas. Jangan kau duduk di hadapan Allah dirimu itu dengan mengingat-ingat kamu pernah melakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang baik-baik. Nggak usah. Ya Allah, hamba pernah ini, pernah ini. Nggak usah. Hamba sudah melakukan ini ya Allah, tapi hamba masih belum juga ini. Nggak usah, itu nggak usah. Allah tahu kok. Alkihi ala kidamil iblas. Tapi duduklah kamu, tinggalkan semua itu ala kidamil iblas, di bawah telapak kaki kebangkrutan. Orang bangkrut gimana kira orang bangkrut? Iblas ya, orang bangkrut. Orang bangkrut itu hampir putus asa dia, hampir putus asa atau putus asa. Tapi putus asa di hadapan Allah, maksudnya bukan putus asa dengan Allah, dengan yang lain. Dunia ini tidak ada lagi. Putus asa dengan dunia, putus asa dengan di sekeliling kehidupan, sehingga yang ada adalah harapan hanya satu-satu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara menghadap Allah. Ini waktu sholat, waktu kita duduk habis sholat sebentar, matikan TV, matikan handphone, itu hilangkan dulu sebentar saja, enggak apa-apa, sebentar, enggak apa-apa. Tapi belajar begitu kita. Mungkin kita menghadirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, sambil memiliki kesadaran ketika kita mengucap la ilaha illallah. Talqin ini talqin menghadap Allah. Bagaimana kita bertalqin menghadap Allah. Aglik abwabal khalqi, tutup sudah urusan-urusan yang pernah engkau ingat. Urusan-urusan ke makhluknya ini tidak usah lagi dipikirkan dulu. Sekarang kamu menghadap Allah. Wabtah baba bainaka wa baini. Sekarang engkau membuka pintu antara engkau dengan Tuhanmu. Bagaimana engkau caranya berhadap? Wa tarafa bizunubika wa tajir ilaihi min taksyirika. Sekarang silahkan ungkapkan dosa-dosamu kepada Allah. Dosa-dosa, ya Allah, hamba salah berbuat ini, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah.
Ada rangkaian doa yang panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ini kan doa dari Nabi ya. Tidak ada Tuhan selain daripada Engkau. Ini kan persisnya rentetannya. Rentetan itu tahap-tahapnya. La ilaha illa anta, wahai Tuhan, tidak ada Tuhan selain Engkau. Wa ana abdika, aku hambamu ya Allah. Khalaqtani wa ana abduka wa wa'dika. Aku ini telah Engkau ciptakan dan aku adalah hambamu. Dan aku juga dalam perjanjian kepadamu sejak lahir untuk taat kepada Engkau. Mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Karena itu aku juga perlu perlindunganmu ya Allah atas segala perbuatan yang selama ini ku perbuat. Karena banyak sekali perbuatan itu justru dosa bagiku. Karena itu perlu Engkau lindungi hamba daripada perbuatan dosa hamba sendiri. Abu laka bi ni'matika alayya. Tapi saat ini juga hamba kembali kepada Engkau ya Allah. Bi ni'matika alayya, dengan nikmat yang Kau berikan kepadaku juga. Karena itu ya Allah, faghfirli ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Karena hamba sadar, fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu illa anta, kecuali Engkau. Subhanallah. Nah, ini persis seperti itu ya. Wa taiqan an la dara wala nafi wala mu'tiya wala mani'a illahu. Dan saat engkau berkata seperti itu, betul-betullah engkau yakini di dalam dirimu ketika engkau menghadap Allah itu tidak ada yang memudaratkan, tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang bisa memberi sesuatu, yang menghilangkan sesuatu, yang menghalang sesuatu illahu, kecuali yang bisa itu hanya Allah. Susah juga begini-begini. Secara teoritis mudah, tapi pelaksananya susah. Karena di otak kita bergantung kepada sesuatu. Misalnya begini, ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, coba bayangkan, tiap hari kita di otak kita, kalau perusahaan tidak menggaji saya, makan apa saya, gitu kan. Akhirnya kita takut dengan perusahaan kalau diberhentikan perusahaannya. Berarti yang memberi manfaat perusahaan kepada kita. Melihat nasi, coba kalau tidak ada nasi gimana kita makan? Takut akhirnya kita dengan nasi. Ini sekarang gimana kita meniadakan ketakutan-ketakutan kita yang hari-hari ini, yang tiap hari ini kita kembalikan semuanya. Ternyata di balik semua ini yang kutakut itu adalah Allah yang seharusnya. Yang seharusnya itu adalah Allah. Ini paling berat di dalam proses. Bahkan kadang-kadang orang diuji ya dengan keadaan yang sangat berat. Fahina izin ya julu ama ain qalbika wa yahrikul basar wal basirah. Maka saat itu bila engkau sudah mampu meniadakan hal-hal yang hebat, yang agung, yang hebat, yang bisa memberi, yang bisa menghalangi Anda, yang bisa mudaratkan Anda kecuali kepada Allah saja, itu menurut Anda di hati Anda. Ketika Anda menghadap Allah, setiap kali Anda menghadap Allah itu yang engkau ada dalam jiwamu, maka saat itu matamu yang buta itu terlihatlah, maka hatimu akan terbuka dan mulailah engkau akan bergerak dengan basar, dengan mata basirah, dengan mata hatimu, cahaya hatimu, engkau akan melihat semua. Jadi bila ada keyakinan seperti yang disebutnya itu, keyakinan itu mantap. Maksud keyakinan ini yang dimaksudkan Syekh Abdul Qadir Jalani bukan kognitif, bukan pengetahuan. Selama ini kan kita tahu yang bisa memudaratkan Allah, yang bisa mematikan Allah, yang menghidupkan Allah, begitu kan? Itu secara ilmu. Tapi pernahkah kita benar-benar meyakini? Ini menjadi masalah. Realitanya dalam tindak hari-hari kita berbeda. Berbeda apa? Berbeda antara apa yang kita ucapkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataannya kita bergantung kepada manusia, kenyataannya kita bergantung kepada kehidupan, kepada makhluk yang lain. Dan sesekali bahkan kita mengucapkan, andai tidak ada kamu, gimana saya? Andaikan ini tidak ada, bahkan teryakini di dalam hati. Contoh waktu kita sakit, kalau saya tidak minum obat, pasti saya akan terus sakit. Nggak mungkin saya sembuh kalau tidak mungkin. Wah, ini kita minum obat tanpa sadar mungkin tiap waktu seperti itu.
kenyataannya antara kognitif ilmu kita dengan yang kita praktekkan berbeda. Jadi maka disinilah maksud Syekh Abdul Qadir yang disebut dengan sidik itu ialah bukan seperti kita kebanyakan antara ucapan dan antara perbuatan ucapan itu sama, bukan itu, tetapi yang paling yang hakiki sidik itu maksud Syekh Abdul Qadir adalah pengetahuan kita tentang Allah sama dengan perilaku kita dalam praktek, itu yang disebut dengan yakin. Jadi kalau menurut saya Ibnu Athaillah bahasa beliau adalah yakin itu di atas daripada iman. Iman dulu baru yakin yang sesungguhnya yakin, itu menurut Ibnu Athaillah. Bahasa lainnya seperti itu. Maksud beliau yakin di sini adalah as-sidik. Sidik di sini bukan dengan manusia, bukan. Ini dengan urusan dengan Allah. Yang dimaksud di sini adalah diri kita dengan Allah. Ketika kita meyakini Allah itu adalah segala-galanya bagi kita, bisa dalam pribadi kita dan kehidupan kita menunjukkan bahwa Allah itu maha segala-galanya bagi kita. Begitu mudahnya. Nah, inilah yang menjadikan seorang itu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka juga memiliki adab bagaimana mereka berhadap dengan Allah Subhanahu. Orang ahli ma'rifatullah maka menjadikan adabnya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia pun diberikan Allah karamah, kemuliaan, fadilah di sisi Allah, dan minah, keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri orang tersebut. Ini yang dimaksud dengan adab di sini adalah qalbuhum, hati mereka dengan Allah. Apa? Berisikan nilai-nilai tauhid, cahaya-cahaya tauhid, cahaya ma'rifatullah, bukan sekedar teks, taufi lil makna ma'rifatullah. Nah, ya ayuhal ikhwan, wahai saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan faedah kepada kita. Paling tidak ya sebahagian hal kita dapat memahami, mengambil hikmah di dalamnya. Paling tidak kita mungkin tidak bisa sempurna sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, tapi setidak-tidaknya kita belajar sedikit demi sedikit, karena memang kita manusia memiliki kealpaan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang melengkapi kekurangan-kekurangan kita. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq.